Halo semua, kembali lagi bersama aku, Isti, berlayar pada hari ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu nanti kita kenalan ya. Ini aku undang dulu kakaknya. Nah, ini kita undang dulu ya. Halo, halo kakak yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bergabung. Wah, sudah nih. Kita tunggu ya. Halo, Halo, halo kak. halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Ini aku buka dulu ya, Kak. Oke, boleh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Rida, narasumber berlayar pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini nih kita akan bincang-bincang nih dengan Kak Rida dengan tema itu mengintip kehidupan profesi penerjemah. Nah, untuk Kak Rida sendiri nih aku boleh spill dikit nih ya, Kak, mengenai background Kak Rida. Nah, Boleh, boleh, jadi silakan, silakan. Nah, jadi Karida ini merupakan founder dan CEO dari Lingos Consultant. Selanjutnya itu ada senior legal dan and business translator. Selanjutnya itu member of Himpunan Penerjemah Indonesia dan juga professional member of Pro, Pros and Terus, Translator iya. Cafe. Oh ya, Pros, bener gak nih Kak? Benar, benar, benar. Nah, jadi itu sedikit background dari Karida. Mungkin dari Karida sendiri boleh dikenalin dikit gak nih, Kak? Iya, boleh, boleh. Thank you, diri.com. Thank you juga, Isti juga untuk sambutannya. Perkenalkan, saya Rida Tobing. Saya, tadi seperti dijelaskan, saya founder dan CEO dari Linguas Consultancy. Background saya S1 Hubungan Internasional Universitas Indonesia, dan saya sudah menjadi penerjemah sekitar 6 tahun, sudah berjalan 6 tahun. Saya pernah bekerja di salah satu uh, perusahaan penerjemahan hukum terbesar di Indonesia, dan saya juga pernah bekerja juga sebagai freelance translator, sehingga pada saat ini saya pada tahun 2020 saya melangsungkan niat saya untuk membuat perusahaan sendiri, yaitu Linguasko Consultancy. Linguasko itu sendiri juga memiliki 6 bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Dan kami juga memiliki 5 layanan lain selain penerjemahan bahasa. Bisa dilihat lebih lanjut di @linguasko.com. Nanti jangan lupa follow Wih. juga ya, teman-teman. Nah, tadi Sama udah follow juga di jelas. didik.com juga follow. Iya. Wih, makasih banyak loh Kak tadi. Pokoknya untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut apa sih Lingosko itu, bisa langsung banget nih di lingosko.com gitu ya Kak. Nah, terus juga ini nih Kak, selain kesibukannya Karida menjadi founder dan CEO, apa lagi sih Kak? Kesibukannya ya? Saat ini nih Kak. Oh, saat ini. Kayaknya untuk itu sendiri sih, untuk dari saya sendiri, saya sejak 2020 pandemi, saya full work from home ya, work from home. Dan eh, ternyata sama aja ya, maksudnya cukup satu hari itu cepat juga berlalu gitu. Dan kesibukan saya sih sebenarnya saat ini memanage Lingosko sih, iya, full memanage Lingosko, karena saya punya tim juga yang ya juga luar biasa juga, bekerja keras. Dan kami juga punya berbagai mitra, partner juga, yang kebetulan juga mereka tinggal di beberapa, ada yang di luar negeri, ada yang di Jepang, dan ada juga di Jerman. Mereka adalah kepala bagian dari setiap masing-masing bahasa tersebut. Jadi yang bahasa Jepang tinggal di Jepang, yang Jerman tinggalnya di Jerman, seperti itu. Wih. Dan saya mastiin juga eh, karena penerjemahannya, jadi harus memastikan pun juga gitu, tapi kita juga memiliki mekanisme untuk apa, project management juga ya, kayak kerja juga. Dan sering juga, sesekali juga kita harus ada pertemuan juga kan, melalui Zoom sama Google Meet gitu juga. Dan
Ya kesibukannya juga paling mengerjakan proyek, mengerjakan mencari apa, berkomunikasi juga sama klien juga, dan ya juga kami juga sangat welcome juga ketika diberikan kesempatan yang cukup berharga seperti berada di didik.com seperti ini. Wih. Wah, berarti kesibukannya Kak Rida walaupun WFH ternyata full juga nih ya Kak tadi. Iya, full Nah, juga ya, full juga, iya. ternyata full juga, ternyata full nih. Nah, terus juga kenapa sih Kak tertarik dengan penerjemahan dan profesi penerjemah itu seperti apa sih Kak? Eh, Profesi penerjemahan ya. Jadi memang ada juga sih kayak pemahaman kalau apakah penerjemahan itu mudah dan apakah penerjemahan itu susah gitu. Jadi susah-susah gampang sih ya sebenarnya. Karena segala sesuatu juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi kalau dari saya sendiri sih semua tuh berangkat dari minat ya. Jadi dari saya latar belakangnya kalau boleh cerita sedikit juga, saya memang dari kecil suka bahasa, dan eh, saya waktu kecil itu kebetulan karena ikut sama orang tua dulu bekerja di Kementerian Luar Negeri, sehingga saya pun dulu lahirnya juga bukan di Indonesia, saya lahir di Australia. Lalu saya juga pernah tinggal di dua negara lainnya, di Slovakia dan Vietnam. Jadi itu juga menurut saya juga alasan mungkin yang membuat saya juga tertarik sama bahasa ya, karena eh, dulu juga saya kalau boleh cerita juga, bahasa yang lancar pertama kali itu eh, bahasa itu sih, bahasa Slovakia dulu. Jadi dulu tuh agak-agak kejar-kejaran bahasa Indonesia sama bahasa Slovakia gitu kan. Jadi tapi pada akhirnya juga bahasa Indonesia juga pas sampai di Indonesia kembali belajar juga. Jadi selain itu juga ketika belajar bahasa Inggris juga begitu gitu. Jadi memang bahasa minat minat terus keinginan untuk belajar gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak ujuk-ujuk saya pengen jadi penerjemah, saya ingin jadi penerjemah, tapi mungkin eh, bukan atas dasar kayak minat gitu, ya bisa aja sih gitu, tapi takutnya nanti kalau misalnya eh, diupayakan gitu malah bukan karena apa ya, karena minat jadinya malah nggak suka gitu, kayak gitu. Hmm. Wah, berarti emang ternyata Karida ini dari kecilnya juga udah suka bahasa gitu ya, Kak. Apalagi tadi katanya lahirnya juga nggak di Indonesia dan bahasa yang lancar juga ternyata seperti itu. Jadi emang sudah suka dan akhirnya menekuni gitu ya, Kak. Nah, selanjutnya nih, Iya betul, betul betul. nah selanjutnya nih Jadi Kak, kalau untuk dulu dulu saya kalau boleh cerita juga kenapa salah satu apa ya, mungkin turning point ya, eh, dari saya menekuni bahasa itu ketika saya harus ikut sama orang tua saya ke Vietnam. Pada saat itu saya eh, udah SMP kan. Jadi kalau waktu dulu pas yang di Eropa itu saya masih bisa autodidak ya, kalau masih anak kecil tuh kan mudah ya belajarnya gitu. Tapi ketika saya sudah SMP dan saya harus ikut sama orang tua ke Vietnam itu, hmm, saya tidak bisa dimasukkan ke sekolah lokal, sekolah setempat. Jadi akhirnya saya ke sekolah internasional. Yang mana sekolah internasional bahasa Inggris kan. Seperti teman-teman tahu juga mungkin yang di sekolah-sekolah di Jakarta juga kan tuh sekolah internasional. Itulah yang menyebabkan saya kalau harus berkomunikasi tentunya harus bisa bahasa Inggris kan. Otomatis di situ saya juga belajar juga kan. Jadi kayak kalau dari saya pribadi pernah sampai bikin buku ya kan, dan buku itu tuh saya mengisi itu apa namanya, daftar kosakata gitu, dan kata itu. Tapi zaman dulu ya, kalau sekarang sih udah lebih apa, lebih mudah, jadi bisa dari apa, dari laptop, dari tablet gitu kan kalau mau itu. Jadi untuk mengasah diri itu banyak sih caranya gitu, dari gak cuma dari bikin buku aja, kosakata buku aja, tapi bisa dari musik, dari lirik lagu, dari nonton film gitu kan. Didengerin terus habis itu mungkin baca liriknya, baca subtitlenya, terus cari kosakata yang
baru gitu kan. Terus baru udah dicari gitu. Wih, ternyata kita di awal nih udah dapet tips nih dari Karida nih. Wah, makasih banget loh Karida Iya, tadi tipsnya. Jadi iya, ternyata iya. Karida pas kecilnya juga karena nggak bisa apa bahasanya itu bukan bahasa yang umum gitu ya Kak. Jadi kejar-kejaran juga dan cara Iya, belajarnya itu juga tadi dari yang Karida cerita itu dari dengerin lagu, bikin buku kayak gitu. Wah, seru banget nih. Kita bakalan ngulik-ngulik terus nih. Karida gimana boleh. sih bisa jadi sampai sekarang ini nih. Nah, terus juga nih Kak, Kak Karida itu kan merupakan CEO dari Lingosko ya. Nah, motivasi Iya, membangun Lingosko ini tuh apa sih, Kak? oke. Ini pertanyaan bagus. Terima kasih Isti juga. Jadi iya benar. Jadi kan mungkin belum pada nanya apa bedanya Lingusko sama mungkin tempat penerjemahan lain gitu. Hmm. Iya, jadi kita juga melihat bahwa memang banyak tempat penerjemahan dan mungkin banyak orang yang menawarkan penerjemahan segala macam gitu. Cuman setelah kami telusuri gitu, saya dan tim penelusuri dulu tahun lalu ya ketika kita lagi merintis ini, eh, masih banyak sekali tempat-tempat yang mungkin apa ya kayak informasinya kurang dan juga apa namanya seperti kurang terintegrasi juga gitu kan. Eh, dan dengan apa ya dengan keadaan tersebut juga eh, kalau saya secara objektif gitu ya secara netral membuka website mereka dan mencoba melihat sebagai klien gitu kan kebingungan gitu kan ini kemana dan segala macam gitu selain itu juga kayak untuk di media sosialnya juga mungkin sedikit kayak nggak ada posting atau apa segala macam yang mungkin itu menyebabkan juga kayak eh, orang awam gitu yang pengen mencari jasa atau layanan penerjemahan tuh bingung gitu. Eh, kita melihat adanya apa namanya gap itu ya, gap itu dan sepertinya gap tersebut tuh bisa kita jembatani gitu, Linguasko bisa jembatani karena kita bisa memberikan apa namanya layanannya juga, terus kita juga selain layanannya kita juga bisa ngasih cara untuk mendapatkan layanannya gitu memang sepertinya simple ya, tapi ternyata masih banyak juga yang tidak tidak memberikan informasi itu gitu kan. Terus juga setransparan juga cara kerjanya, terus juga apa ya namanya tata cara pembayaran, terus juga eh, oh ya sama konten-konten juga ya konten-konten yang yang interaktif yang bermanfaat ya seputar bahasa gitu. Jadi kalau mau lihat sudah ada sih beberapa juga tim saya juga memang bekerja keras juga untuk memberikan konten di Linguasko tuh ada @linguasko di apa di Instagram juga bisa dilihat tuh konten-konten itu memang tidak sekedar apa ya tidak sekedar kalau kalau orang jualan itu kan kadang-kadang suka ngasihnya cuman produknya doang gitu kan berulang-ulang bahkan di repost gitu kan. Kalau kami juga emang jualan gitu maksudnya kami juga penyedia jasa juga kan penyedia layanan juga cuman di sisi lain juga kami mengetahui bahwa penting untuk memberikan value ya untuk teman-teman untuk kayak klien-klien kami juga bahwa dengan menggunakan jasa kita juga dengan mungkin follow kita juga tuh jangan sekedar follow terus unfollow gitu harapannya tuh kita juga pengennya di follow dan mereka bisa lihat juga kayak setiap berapa hari sekali ada postingan yang bermanfaat seperti itu sih di Hmm. Linguasko itu tadi juga selain itu juga eh, selain tadi juga untuk lebih terintegrasi ya lebih terintegrasi informatif terus juga kami juga multilingual jadi bahasanya lebih dari dua gitu kan kalau biasanya kan kalau penerjemah tuh ada pasangan bahasa Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia gitu. Kalau kita ada 6 pasangan bahasa gitu. Kalau 6 pasangan artinya 6 kali 6 gitu kan. 36 gitu. Jadi bisa dari bahasa Jerman, Jerman ke bahasa Jepang, dari bahasa Belanda bisa ke bahasa Jepang gitu, ke bahasa ya bahasa Prancis gitu. Jadi ada 36 Hmm. bahasa, apa pasangan bahasa gitu. Terus Wah. juga ya itu sih yang menyebabkan mungkin
membedakan Link Moskow dan itu. Oh ya, dan kami juga fast respon juga. Wih. Karena kita tahu penting zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh harus cepat gitu kan, harus cepat. Kalau enggak ntar kelewat gitu kan, ditikung nanti kalau nggak itu kan. Iya nggak sih? Iya, iya, Kak. Wah, tadi udah dijelasin nih tentang Lingosko. Itu seru banget, apalagi ternyata ada 6 pasangan bahasa, berarti ada 36 bahasa tuh. Wah, seru banget nih, Kak. Nah, terus juga tadi Kak Rido juga sempat cerita sudah menjadi penerjemah itu selama 6 tahun. Nah, kira-kira suka dukanya menjadi penerjemah tuh gimana sih, Kak? Gitu, yang dirasain? Oke. Nah, iya untuk teman-teman yang mungkin pemula atau mungkin berencana untuk menjadi penerjemah juga ya. Eh ya, penerjemah itu kan berdasarkan proyek ya pekerjaannya. Jadi dia memang harus mencari klien, mencari pekerjaan. Harapannya nanti kalau sudah sampai ke titik tertentu bisa memiliki klien yang repeat ya. Ya, seperti orang berjualan aja kan, kayak jual baju apa segala macam, ada orang yang rutin beli, klien tetap ya atau gimana ya. Uh, value customer atau gimana lah gitu kan. Sama, sebenarnya konsepnya sama. Nah, kalau belum berarti kan masih harus dari awal kan, harus nyari klien dan segala macam. Nah, di situ mungkin dukanya adalah dimulai dari duka dulu ya, biar biar Hmm. biar tahu gitu kan. Itu adalah terkadang juga di awal-awal itu ya bisa saja tidak berpenghasilan gitu. Ya kan? Karena make sense juga kan, karena di awal kan kita belum pernah, terus orang juga belum tahu kita bisa atau enggak gitu kan. Kapasitas kita gitu kan. Belum teruji atau belum ada bukti gitu kan. Uh, Biasanya kalau di awal itu daripada ngasih harga murah, maksudnya kayak Hmm. ngasih harga yang murah gitu, mendingan lebih lebih bagus itu kalau kita mau mencari pengalaman, lebih baik malah ngasih gratis. Maksudnya ngasih gratis tuh memberikan apa ya, kayak uh, sampel ya, sampel penerjemahan gratis, mungkin kepada teman atau kepada rekan kerja atau apa gitu, untuk memulai uh, karir karirnya gitu. Jadi nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang besar, nggak usah yang terlalu ribet juga. Mungkin kayak apa, kalau kuliah abstrak ya misalnya, Hmm. abstrak gitu kan. Atau apa gitu, atau kayak berapa penggalan paragraf gitu. Jadi itu gratis kan. Nah, gratis tuh nggak ada penghasilan kan. Tapi itu mungkin itu adalah proses gitu. Jadi nanti kan itu bisa bisa kalian cantumkan sebagai apa, portofolio ya. Ya, orang-orang fotografi kan semua portofolio gitu juga kan. Nah, jadi dari situ juga itu bisa bisa itu dikembangin. Nah, seiring dengan waktu nanti boleh pasang harga dan segala macam gitu-gitu kan. Dan ya, jadi pastiin juga itu eh, ada gitu kan di awal, bahwa mungkin di awal-awal tuh nggak ada penghasilan. Terus yang kedua, eh ya itu apa, penghasilannya itu kan naik turun kan. Jadi kadang orderan banyak, kadang orderan dikit itu. Itu juga satu hal yang yang harus disampaikan juga gitu kan. Nah, itu kurang lebih itu ya kekurangannya gitu. Apa dukanya ya, dukanya. Kalau sukanya bisa WFH, bisa kerja di mana-mana, modal modal laptop sama internet saja, dan benar-benar nggak harus ke kantor dan segala macam gitu ya. Ya maksudnya kecuali kalian penerjemah perusahaan tertentu, tapi kalau biasanya teman-teman kan penerjemah itu kan ada tiga ya. Maksudnya sebenarnya ada dua sih ya, ada dua. Penerjemah in-house sama penerjemah freelance. Kalau penerjemah in-house itu yang terikat kontrak sama eh, kantor tertentu gitu. Jadi dia memang kerja di sana digaji gitu kan. Tapi ada juga freelance translator itu yang dia bisa bekerja di berbagai proyek gitu kan bersamaan gitu. Nah, eh, tentunya kalau misalnya yang freelance gitu ya, kalau yang freelance translator itu kelebihannya itu, jadi dia bisa ngambil garap proyek dari manapun juga gitu. Jadi nggak, bisa aja satu hari dia megang 3 klien gitu kan, dibandingkan dia digaji sekian per bulan, bisa aja dalam waktu sebulan dia banyak bisa dapat lebih gitu kan, dibandingkan temen yang in-house tadi gitu. Jadi memang, dan kelebihan-kelebihan itu sih yang mungkin bisa
disampaikan itu fleksibilitas waktu juga kan. Maksudnya kayak kita bisa nentuin harga, kita bisa nentuin waktu kerjanya gitu kan. Tawarin gitu. Namanya juga penawaran kan. Kita nawarin ke klien, ini harganya segini, kerjainnya segini gitu kan. Jadi apa namanya, dan nanti tinggal merekanya aja gitu terima atau enggaknya. Jadi uh, ada kebebasan itu juga, fleksibilitas waktu, fleksibilitas WFH-nya juga gitu kan. Makanya saya sama tim dari kemarin rintis, dan sebelum-sebelumnya juga mereka juga bekerja juga kan, tapi baru rintisnya tahun lalu. Sebelumnya karena penerjemah juga tidak begitu kaget gitu kan dengan adanya pandemi ini, karena memang pada dasarnya sangat bisa kerja dari rumah gitu, dari kedai kopi, dari apa namanya, dari rumah keluarga gitu kan, seperti itu. Hmm. Wah, ternyata tadi dari duka dan sukanya banyak juga ya, Kak. Jadi harus pahitnya dulu nih, tahu nih pahitnya tuh apa Iya, sih, harus ada baru pahitnya juga, iya benar. Makanya dari itu juga tadi kalau mau tambahin, pentingnya untuk ketika kita menjadi penerjemah itu, baik in-house maupun freelance, itu penting untuk memiliki itu sih, apa, perencanaan keuangan yang baik gitu kan. Karena kadang-kadang kayak tadi saya bilang gitu, kadang kalau banyak banyak, kalau dikit dikit gitu kan. Bagaimana caranya supaya tetap stabil gitu kan, biar menyeimbangi. Ada bulan-bulan yang dapatnya segini aja gitu, tapi kadang kadang ada yang dapat segini juga, entah biar rata gitu. Perencanaan keuangan sih gitu. Hmm, wah, berarti dapat tips lagi nih dari Karida nih. Jadi kalau kita nih yang mau mulai menjadi penerjemah juga harus dimatengin juga nih perencanaan keuangannya. Kayak gitu ya, Kak. Bener, bener. Nah, mungkin nih untuk teman-teman nih yang penasaran, aduh kayak ada di dalam hati ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal nih, bisa banget langsung ditanyain di kolom komentar atau di question box. Nanti aku bacain terus nanti kita langsung tanya nih ke Karida nih, mumpung ada Karida nih di sini nih. Iya boleh, Nah, silakan, iya ditanya aja, iya benar. nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya nih, ada nggak sih Kak hal-hal unik yang Karida rasain itu selama menjadi penerjemah nih Kak? Unik ya. Iya. Unik, unik mungkin ketika eh, dianggap kita bisa melakukan semuanya. Maksudnya kayak saya pernah dapat itu, jadinya lebih ke itu ya, client relation ya. Jadi kayak Hmm. menemukan klien-klien yang unik gitu. Jadi kadang-kadang kita pernah dapat klien itu dia mintanya penerjemahan, tapi ternyata mintanya yang lain-lain juga gitu. Oh. Sampai sampai ke bagian dimana ya kita sebagai penerjemah gitu tidak bisa melakukan itu. Dalam hal ini kami pernah loh, beberapa waktu yang lalu, penerjemah kami bahasa Jerman dihubungi sama calon klien dari Malaysia. Hmm. Dan orang Malaysia itu meminta untuk kami mengerjakan apa, tes sertifikasi A1 ya, A1-nya apa, A1 atau A2-nya bahasa Jerman. Jadi yang kami tangkap itu yang kami sebagai penerjemah gitu kan, tim penerjemah disuruh jadi joki. Jadi itulah apa, kayak kadang-kadang unik gitu, kayak minta jadiin joki gitu. Hmm. Apa, joki tugas, joki itu, padahal kami penerjemah gitu kan. Tapi sehubungan dari bahasa gitu, kita nggak bisa gitu, karena itu apa ya, tidak sesuai dan melanggar sih sebenarnya, kayak dari segi apa ya, etika juga sama kode etik dari kami juga kan. eh, Kami menerjemahkan itu kan untuk membantunya tuh bukan untuk tapi bukan untuk mencurangi gitu kan, karena kan kalau ujian bahasa atau apa segala macam itu bukannya nggak bisa gitu kan, kami bisa gitu, dan kami capable juga, tapi secara itu ya, secara etika gitu tidak dibenarkan gitu kan, itu bukan nilai mereka, ya nggak sih. Mereka juga sih ya, ya orang-orang itu tuh jadi suka, bisa nggak kerjakan IELTS kami, TOEFL kami gitu Hmm. kan. Kan kakak penerjemah kan gitu. Boleh nggak kerjain TOEFL saya, boleh nggak
kerjain itu, saya bayar gede deh, saya bayar sampai jutaan gitu. Waduh, bukannya nggak mau ya, cuman maksudnya ya nggak benar aja sih. Jadi makanya Hmm. eh, kalau dapat klien-klien begitu tuh biasanya kami 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 kasih penyuluhan, kami kasih pengertian, bawain kalau kami tidak bisa lakukan ini. Kalau mau diberikan apa namanya materi atau kayak rujukan gitu, kami dengan senang hati membantu. Karena kan kami kan Lingosko itu kan konsultasi bahasa ya. Jadi memang di bidang bahasa gitu. Jadi kalau kalau mereka memang ingin dan kebetulan kami memiliki materi lah ya, atau materi kayak mungkin rangkuman atau apa gitu untuk mereka pelajari persiapan si tesnya mereka, itu boleh kita dengan senang hati kasih gitu kan, coba-coba. Tapi kalau untuk suruh jadi joki dan mengerjakan kayaknya ya tidak, kita nggak bisa. Itu sih pengalaman unik, pernah disuruh jadi joki, joki tes bahasa gitu. Iya. Yeah. Wah, ternyata ini juga ya Kak, apa jadi penerjemah juga ternyata pengalaman uniknya malah jadi joki gitu ya Kak. Padahal kan Lagi joki, iya. niat. Karena mereka mungkin memahami, oh ini orang penerjemah, terus oh iya ini orang bisa bahasa gitu kan. Pasti pasti bahasanya bagus, pasti nilainya bisa bagus gitu. Wah, ternyata emang ada aja gitu ya Kak cerita uniknya atau dari klien-kliennya itu kayak gimana. Mm-mm. Nah, terus juga nih Kak, kalau untuk tantangannya menjadi penerjemah itu apa sih Kak? Tantangan ya. Hmm. Tantangan itu ada dari tantangan internal sama eksternal ya. Hmm. Kalau tantangan internal itu mungkin keterbatasan pemahaman kita ya. Namanya kita manusia, kita kan terbatas dan kita nggak bisa semuanya gitu. Jadi mungkin bisa bisa kita lakukan apa ya, pemahaman kepada diri kita sendiri bahwa kita memang nggak bisa semuanya, itu satu. Jadi yang kedua, terus yang kedua, setelah kita memahami bahwa kita nggak bisa semuanya, baru deh kita kayak apa, melakukan peminatan gitu kan. Ibarat kayak kuliah ada peminatan. Jadi misalnya kalau kita jurusan ekonomi gitu kan, atau jurusan apa aja ekonomi gitu, itu mungkin kita bisa memulai dan pengen jadi penerjemah gitu kan. Kita bisa memulai dari hal-hal yang paling dekat dari kita gitu. Jadi mungkin dari jurusan ekonomi ngambilnya kayak eh, laporan keuangan atau apa gitu kan, penerjemahannya gitu kan. Jadi lebih itu gitu. Nah nanti kan sering tuh mungkin dari awal mungkin mulainya laporan keuangan, terus apa namanya company profile atau apa segala macam gitu kan, yang bersifat dokumen-dokumen bisnis sama dokumen perusahaan gitu, ekonomi. Lama-lama kita memiliki apa peminatan itu gitu, dan dibanding menjadi penerjemah yang eh, apa bisa semuanya tapi nggak jago gitu kan, nggak jago dimanapun, mendingan dia fokus ke satu atau dua gitu. Kalau kalau seperti teman-teman lihat juga mungkin di poster dan di tadi apa pengenalan dari dididik melalui ISTI juga kan, saya ambil peminatan juga, saya lebih cenderung ke legal sama bisnis gitu. Itu setelah saya mencari jati diri juga gitu kan. Apakah saya marketing, apakah saya apa namanya komunikasi, apakah saya medis gitu kan. Ada kan kayak yang kedokteran gitu, ada juga yang bagian apa ya, engineering, jadi kayak banyak instruksi panduan gitu kan, itu perlu penerjemahan kan. Atau entertainment gitu kan, apakah saya lebih bagus penerjemahan game gitu kan, kan game sekarang banyak kayak PUBG apa segala macam, itu kan harus di Indonesiain gitu kan. Nah tapi ternyata setelah saya cari jati diri, saya menemukan bahwa saya condong ke legal sama itu apa namanya uh, bisnis seperti itu. Jadi Hmm. peminatan dulu, iya peminatan. Terus itu pertama kan itu dari internal ya. Kalau eksternalnya itu dari masyarakatnya juga. Jadi tantangan itu sebenarnya uh, masih banyak yang menganggap penerjemahan itu profesi yang masih dibuat-buat gitu kali ya. Padahal ini profesi juga yang memerlukan pengalaman dan keahlian juga gitu. Sehingga kadang-kadang itu imbasnya ke apa?
dampaknya tuh ke eh, cara masyarakat memandang penerjemah gitu. Jadi kadang-kadang kayak, oh penerjemah, translator gitu. Apa bedanya translator sama Google Translate? Jadi kalau boleh cerita sedikit, kami pernah diberi di apa di, dilontarkan pernyataan itu dari salah satu kementerian. Jadi pernah sih kita kayak gitu ditanyain kayak gitu. Kementerian loh itu ditanyain penerjemah dan Google Translate itu bedanya apa sih gitu. Jadi bisa dibayangkan kan masih PR-nya masih panjang untuk memberikan pemahaman, sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat mungkin di Indonesia juga gitu terkait dengan bidang penerjemahan, bahwa penerjemahan itu sebenarnya penting banget loh gitu. Salah terjemahan tuh jadi salah arti. Kalau salah arti nanti bisa berantem, bisa misunderstanding kan. Iya kan? Kita bisa Iya, salah betul, paham gitu. betul. Iya, Gitu betul, sih. betul. Wah, ternyata seru banget nih dari tadi tantangannya ternyata ada internal dan ada eksternal juga. Nah, pas banget nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Sinta. Nah, menurut Kak Oke. Sinta, selamat malam. Sebagai CEO dan founder, per minggunya rata-rata berapa persen ngerjain terjemahannya dan berapa persen manage perusahaannya? Terima kasih gitu. Oke. Gimana tuh? Oh, pertanyaannya spesifik sekali. Terima kasih Sinta ya. Iya. Terima kasih Sinta untuk pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau dari saya sendiri sih eh, cukup balance ya, maksudnya dan saya kurang tahu persen-persenannya gitu juga kan, karena saya itu aja kayak one one step at a time gitu kan. Jadi dan juga apa dari penerjemahannya juga tentunya dibagi. Jadi kami juga punya sistem itu kan apa project management juga. Jadi ada project manager juga dan dia memanage juga proyek-proyek apa saja yang bisa diberikan dan dibagikan kepada tim gitu. Jadi uh, dari saya sendiri sih, saya pribadi uh, satu hari itu bisa menerjemahkan sekitar 50 halaman per hari. Itu konteksnya dokumen hukum ya, ya dokumen hukum. Nah, tapi kan kadang nggak selalu 50, kadang lebih dikit, kadang lebih banyak gitu kan. Nah, iya benar katanya Sinta juga benar. Selain menerjemahkan, tentunya saya juga harus memanage perusahaannya juga kan. Ya, jadi memang saya juga memastikan juga ketika saya menerjemahkan itu, saya juga bisa ya apa, check on my team juga gitu kan. How are they doing juga kan? How they're doing, how things are gitu in the company juga. Itu juga mastiin juga. Jadi memang harus balance sih. Dan kalau untuk persenannya saya kurang tahu ya. Sebelumnya minta maaf juga, gak tahu persenannya juga. Tapi yang jelas sih balance ya. Balance antara manage perusahaannya juga dan translating. When it comes to those things, I tend to be very balanced about it. Wah, semoga menjawab Kak Sinta. Itu mau jawab ya. Dan, dan terima kasih juga Kak Rida atas jawabannya. Tadi ini banget ya, ternyata emang kalau untuk penerjemahan tadi sampai 50 halaman ya Kak per hari. Wah, Kalau itu saya, hmm, hmm, keren, keren, keren. Nah, juga nah terus ini nih Kak, aku mau tanya nih Kak. Kalau nggak salah tadi Kak Rida tuh bilang dari jurusannya itu hubungan internasional. Ya, iya kan ya Kak? Nah, kalau betul misalnya betul. kita nggak punya background penerjemah atau kita dari jurusan kayak aku nih ekonomi atau Hmm. ada yang dari sastra tapi mungkin sastranya bukan bukan sastra Inggris, mungkin sastra Indonesia dan ingin mencoba terjun ke dunia penerjemahan itu tuh apa aja sih kayak yang harus kita perluin dan apa aja sih yang harus kita butuhin gitu Kak? Oke, jadi kalau sebenarnya kalau dari pertanyaan kayak seperti tadi itu kan bagaimana background, saya juga bukan, biasanya kan penerjemah itu kan identik sama sastra ya, Hmm. dan seperti teman-teman juga dengar juga, terus juga Isti juga dengar juga, saya bukan sastra, saya bukan latar belakang sastra kan, tapi saya latar belakangnya hubungan internasional gitu.
Jadi tidak sebenarnya kalau di secara apa ya, kayak secara prinsipnya juga sih sebenarnya tidak ada kewajiban gitu memang, karena kan kita masing-masing startnya berbeda ya, berbeda juga kan, kita berbeda, pemahaman kita berbeda segala sesuatu gitu. Dan tadi sih ya, tadi juga yang tadi saya bilang gitu kan, kita harus sadar bahwa kita nggak bisa semuanya gitu, sehingga tidak apa-apa kita tidak memiliki eh, latar belakang di bidang sastra gitu misalnya kan. Tapi kita bisa mulai dari sesuatu yang memang paling dekat di kita gitu. Misalnya kalau Isti ekonomi gitu kan. Yang tadi saya cerita tadi kan ekonomi. Kalau saya hubungan internasional. Memang dulu saya ngambil penerjemahan, maksudnya kayak ngambil proyek atau kayak sampel kerjaan gitu ya. Itu tuh lebih ke jurusan-jurusan yang paling dekat sama saya, mungkin jurusan HI, jurusan komunikasi, jurusan politik itu teman-teman saya, rekan-rekan saya berikan apa ya, sampel lah ya, sampel gitu, mau nggak gue terjemahin. Terus waktu pas kuliah nih, jadi kayak sempat juga udah memiliki minat penerjemahan tuh sejak kuliah gitu kan. Mau nggak diterjemahin gitu kan, nanti kalau misalnya ini bagus selanjutnya mau nggak gitu, teknik itu kan, teknik jualan ya, teknik jualan gitu kan. Jadi terus untuk itu pertama untuk yang jadi mulai dari yang paling dekat aja, mulai dari minat kita gitu kan. Paling gampang sih dari jurusan kuliah gitu ya, paling gampang gitu. Dan tadi kalau misalnya kasusnya apa, bahas orang jurusan sastra Indonesia ya, nggak apa-apa. Berarti dia udah jago bahasa Indonesia dong. Maksudnya udah sangat lumayan apa ya, cukup banget untuk bahasa Indonesia, sehingga paling yang harus dia pastikan itu bahasa Inggrisnya dia kan. Jadi belajarlah bahasa Inggrisnya gitu kan. Bahasa Inggrisnya ditekani. Jadi di dalam penerjemahan itu kan ada bahasa sumber sama bahasa sasaran gitu kan. Source language sama target language kan. Nah, eh, pastikan kalau tadi yang orang sastra Indonesia itu kan dia punya pemahaman yang cukup di source language, bahasa sumber itu kan bahasa Indonesia. Terus bahasa Inggris tadi tuh yang sebagai target language, bahasa sasaran, itu yang dia harus tekuni gitu kan. Nah, tekuninya gimana ya, orang beda-beda gitu. Ada yang suka ikut kursus gitu kan, apa segala macam. Ada yang lebih suka nonton film, ada yang lebih suka nonton apa, musik video gitu kan, atau apa gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Metode pembelajaran tuh memang seluas itu kan. Atau yang baca buku ya, baca buku juga gitu. Tapi yang penting kan nanti ketika udah belajar dan segala macam, bagaimanapun belajarnya, ketika nanti harus apa ya, sertifikasi, maksudnya tes ujian bahasa ya, itu nanti bisa bisa mengerjakan gitu kan, mengerjakan gitu. Karena beda-beda sih setiap orang, jadi memang tidak ada rumus juga gitu. Jadi kadang-kadang saya suka bingung tempat-tempat yang suka memberikan cara ini gitu. Ya memang bisa sih, tips itu boleh ya, sah-sah aja tips gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, tidak ada yang mutlak nggak sih? Tidak ada yang mutlak gitu. Karena setiap orang beda-beda gitu. Misalnya Isti udah jago bahasa Korea gitu, saya nggak bisa bahasa Korea gitu. Terus ketika ngelihat tips-tips yang orang itu berikan gitu, seseorang berikan misalnya gitu kan, yang ahli bahasa atau apa gitu, ternyata nggak cocok sama saya gitu, yang masih pemula gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak pastiin itu niat, terus yang pastiin itu juga dari minat juga kan, dari minat. Terus yang ketiga itu juga pastikan juga tekuni bahasa itunya sih, bahasa sasarannya itu. Biasanya tuh yang kita yang belum atau masih perlu perbaikan itu kan di bahasa sasarannya. Karena bahasa sumber tuh biasanya bahasa ibu kita kan, bahasa Indonesia, kayak gitu. Wah, ternyata emang nggak ada jurusan atau background tertentu jika ingin Nggak ada, menjadi iya. penerjemah gitu ya, Kak. Wah, berarti untuk teman-teman nih yang mungkin ada minat tapi kayak merasa, aduh aku nggak punya background jadi penerjemah nih, jangan khawatir gitu ya, Kak. Yang khawatir, benar, karena saya kan salah satu anggota di Himpunan Penerjemah Indonesia kan. Banyak juga loh penerjemah yang dokter, penerjemah yang apa namanya, IT, penerjemah yang dari engineering.
Jadi memang tidak menutup kemungkinan. Nah, saya kurang tahu apakah mereka adalah pekerja lepas, maksudnya penerjemah yang kayak part time, mereka juga kerja sehari-harinya. Tapi ada juga yang kayak penerjemah atau apa gitu, atau pegiat bahasa gitu, kayak seperti kalau eh, eh, Isti kenal kan, Ivan Lanin kan, dia bukan, mungkin dia bukan penerjemah tapi dia cukup berkecimpung di bidang bahasa gitu kan. Jadi dia kan latar belakangnya IT kan, dia IT tapi dia akhirnya cukup berkontribusi di pengembangan Wikipedia bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak ada sih sebenarnya, tidak ada penerjemah sama dengan S1 bahasa Inggris, S1 bahasa Indonesia gitu, nggak ada gitu. Boleh siapapun Hmm. boleh kok gitu. Hmm, wah, ini jadi ilmu baru juga nih Kak. Jadi mungkin teman-teman nih yang saat ini join mungkin ada yang ingin tapi masih ragu nih dikasih tahu nih udah dapat ilmu baru nih dari Karida gitu. Nah terus juga Mm-mm. nih, nah untuk jenjang karir penerjemah tuh gimana sih Kak? Apalagi tadi Karida tuh udah sempat singgung penerjemah yang digaji dan penerjemah yang freelance itu gimana tuh Kak? Sistemnya tuh gimana sih Kak? Jadi kalau secara umum ya, again beda-beda gitu kan. Tapi secara umum gitu yang saya pahami juga, yang berlaku di negara lain juga, eh, itu biasanya ada dua kan, ada dua jenis itu, in-house sama freelance. Nah, kalau di in-house itu sendiri kan itu dari perusahaan. Jadi jenjangnya pun juga paling jatuhnya ke apa namanya, tergantung dari perusahaannya gitu kan. Ada yang melabelnya hanya translator gitu kan. Tapi ada juga untuk memberikan insentif apa ya, status dan insentif mungkin juga dari segi gaji gitu kan. Itu mereka tambahin junior, senior gitu kan. Junior Hmm. translator, senior translator gitu. Terus selain dari itu, kalau untuk freelance sih sebenarnya, eh, freelance translator itu dia tidak ada sih, tidak ada kayak ketentuan yang seperti tadi saya sebutkan, dia hanya menjadi freelance translator aja. Yang membedakan dia sama penerjemah in-house itu adalah portofolio dia. Jadi dia seperti fotografer, dia seperti pemusik kali ya. Jadi dia Hmm. me, memarket dirinya dia, memasarkan dirinya sendiri itu dengan memberikan portofolio gitu. Jadi jenjang sebenarnya jenjang uh, penerjemahan itu tidak tidak serumit atau sekompleks apa ya, apa sih, manajemen trainee atau apa ya, iya pokoknya kayak gitu kan ya, manajemen Hmm. trainee atau kayak associate atau kayak, oh apa tuh namanya, itu ya, firma hukum ya, firma hukum kan, Hmm. dari intern terus nanti jadi apa, associate, junior associate gitu-gitu kan, sampai Hmm. ntar jadi partner kan, kalau nggak salah paling tinggi itu partner kalau di eh, firma hukum. Mungkin saya bisa salah tapi mungkin seingat saya seperti itu gitu. Jadi kalau penerjemah itu sebenarnya jenjangnya itu gitu. Eh, Karirnya tuh sepanjang waktu gitu kan, kalau jadi penerjemah sepanjang waktu gitu, nggak itu, kecuali kita memiliki usaha gitu, kayak maksudnya kayak saya gitu kan, saya penerjemah tapi saya juga punya usaha juga gitu, itu sebabnya saya juga menyandang apa, eh, posisi CEO ini gitu kan. Tapi apabila saya melepaskan diri sebagai CEO gitu, saya penerjemah saja gitu. Nah, kayak gitu sih bayangannya gitu kalau untuk jenjangnya. Jadi sebenarnya simple kok, simple, tidak terlalu rumit gitu kan, tidak terlalu rumit. Wah, ternyata untuk jadi penerjemah tuh nggak terlalu rumit dan bisa gitu ya Kak, bisa sepanjang masa gitu ya Kak ibaratnya kalau untuk jadi Mm-mm. penerjemah. Hmm. Nah, jadi penasaran nih untuk Karida sendiri, goals kedepannya apa sih Kak? Goals ke depannya ya. Kalau goals ke depannya sih harapannya nanti ke Linguosmos berkembang. Itu satu pasti yang pertama. Terus yang kedua, maksudnya dari yang perkembangannya itu sendiri tuh harapannya nanti ada ekspansi buat bahasanya. Kami Hmm. juga lagi berupaya untuk finalisasi sih untuk bahasa selanjutnya itu yang kami kami sedang mau apa ya, kontak gitu ya, kontak sangat intensif itu sama penerjemah Mandarin. Jadi harapannya Linguosco nanti
dalam waktu dekat itu ada bahasa Mandarin, ya kan? Amin. Baik baik penerjemahan tersumpah maupun tidak tersumpah profesional gitu. Terus yang kedua, selain layanan bahasanya, kita juga pengen eh, layanan-layanan lainnya juga sih, layanan-layanan lainnya gitu kan. Jadi seperti seperti penerjemahan, translation, kita kan juga punya CV writing, cover letter writing, subtitling, audio video, transcribing, sama copywriting gitu kan. Nah, harapannya nanti ada yang lain-lainnya juga gitu untuk ekspansi, dan goals yang lainnya juga tentunya lebih lebih dikenal sama masyarakat juga, karena kita juga ingin memberikan tadi kan pemahaman mengenai pentingnya penerjemahan kepada masyarakat gitu, kepada halayak umum, terus juga pentingnya bahasa juga, terus juga memberikan layanan juga yang berkualitas tapi harganya juga bersaing sih gitu, harganya kompetitif gitu. Tapi juga tentunya harganya nggak itu juga nggak, harganya wajar lah gitu, nggak sampai harga tidak wajar gitu, baik terlalu mahal atau nggak terlalu murah gitu. Hmm. Wah, ternyata goals-goalsnya yang tadi udah dibilang sama Karida atau udah diceritain tuh baik semua gitu, positif semua, dan kita doakan ya teman-teman agar Amin. goalsnya atau keinginan-keinginan ke depannya itu sesuai gitu dan tercapai. Amin. Nah, tadi juga Karida udah sempat singgung penerjemah tersumpah. Nah, penerjemah tersumpah tuh apa sih, Kak? Oke, jadi penerjemah tersumpah itu adalah penerjemah yang eh, di diangkat ya kan, diberikan jabatan itu oleh gubernur, Jadi ada SK gubernurnya, di mana dia memang merupakan suatu jabatan non fungsional dari pemerintah, eh, yang di mana dia juga memiliki eh, tugas untuk menerjemahkan dokumen-dokumen yang sekiranya diperlukan penerjemahan tersumpah. Jadi biasanya itu dokumen-dokumen itu antara dokumen pribadi atau dokumen perusahaan yang memerlukan cap penerjemah bersumpah. Kenapa diperlukan cap penerjemah bersumpah? Karena dalam konteks-konteks tertentu itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa penerjemahannya itu sah secara hukum. Contohnya apa? Contohnya misalnya Isti mau ke kuliah ke Korea, ya kan, terus S2. Nah, mereka minta eh, ijazah dan transkrip Isti itu diterjemahkan secara tersumpah bahasa Inggris gitu misalnya ya, misalnya. Itu jadi nggak bisa ke penerjemah biasa gitu, nggak bisa ke penerjemah profesional saja gitu. Kita Isti harus nyari penerjemah yang memiliki sertifikasi bersumpah. Kenapa? Karena nanti juga memiliki konsekuensi-konsekuensi hukumnya juga. Penerjemah bersumpah itu bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang ada di isi di bahasa Indonesianya itu sama dengan apa yang ada di isinya bahasa Inggrisnya, dokumen bahasa Inggrisnya gitu. Dan dia sah secara hukum gitu, ada itunya gitu. Nggak cuman menurut gitu kan. Dan iya, jadi memang itu gitu. Dan apabila ada kesalahan itu bisa bisa dipertanggungjawabkan seperti itu sih. Eh, Meskipun juga nah, apa sih bedanya ya? Maksudnya tadi kan apa sih bedanya sama penerjemah profesional? Itu perbedaan kegunaannya ya. Bisa dibayangkan tadi saya jelasin ya Mbak, bahasannya lebih ke dokumen pribadi ya, untuk visa, ijazah, untuk akta kelahiran gitu kan. Tapi bagaimana kalau misalnya dalam konteks perusahaan? Jadi perusahaan itu mungkin punya dokumennya dia, terus pengen diterjemahin gitu kan, tapi harus tersumpah gitu karena nanti dia pengen bawa ke negaranya dia misalnya gitu kan, dari Indonesia ke negaranya dia ada perjanjian atau apa gitu kan, sehingga dia bisa baca ke investornya misalnya gitu kan. Nah, investornya mungkin akan meminta sworn translation gitu, karena kalau udah ada si cap itu dan ada jaminan cap itu,
itu artinya udah sah banget gitu kan, udah resmi banget sehingga orang yang menerima itu juga udah tenang gitu. Nah, terkait dengan harganya berbeda memang. Memang dari segi ya bisa dibayangin kan yang satu begitu, yang satu begini gitu. Jadi harga dari segi harga tentu berbeda. Statusnya juga tadi kan kelakuan secara hukumnya juga berbeda gitu. Jadi itu juga yang menyebabkan itu dan nggak semua dokumen itu perlu penerjemahan tersumpah. Nah itu juga sih satu satu apa satu hal yang penting dan hal yang unik juga ya di yang saya alami selama menerjemahkan itu. Kadang-kadang saya memiliki klien yang mungkin dia tidak tahu apa yang dia butuhkan gitu. Jadi kadang-kadang dia bilang iya ya, jadi dia bilang kan dia butuh penerjemahan tersumpah. Saya tanya kan, oh begitu, dokumennya apa gitu? Dokumennya jurnal ilmiah gitu. Hah, jurnal ilmiah gitu. Maksudnya jurnal ilmiah itu bagaimana gitu? Iya, jadi ada dokumen apa tuh akademik gitu kan, eh itu harus diterjemahkan secara tersumpah gitu. Setelah saya telusuri ternyata dia hanya membutuhkan alat ukur. Kamu tahu alat ukur di jurusan psikologi itu ternyata memang harus diterjemahkan secara tersumpah kan? Ada gitu. Jadi ternyata dari 20 halaman hanya butuh 2 halaman yang tersumpah gitu. Nah, disitulah pentingnya memang membedakan itu. Akhirnya kita proses 18 yang profesional aja kan, yang tanpa cap. Yang satunya lagi yang tersumpah pakai cap. Seperti itu. Gitu. Wah, ternyata penerjemah tersumpah tuh juga berbeda ya Kak dari penerjemah yang biasa gitu ya. Berbeda, iya. Hmm. Dan Berbeda juga ternyata, dan juga penerjemah tersumpah tuh tadi kan dia diangkat dan diambil sumpahnya sama gubernur dan itu mereka harus memiliki syarat-syarat tertentu dan mereka juga memang harus di itu sih di apa namanya di apa tuh namanya diuji juga ada ujiannya juga gitu kan dan harus lulus. hmm, wah ternyata untuk menjadi penerjemah tersumpah juga nggak tiba-tiba langsung dapat suratnya Mm-mm. gitu ya Kak. Ternyata ada Iya juga enggak. tuh proses-prosesnya. Wah, ternyata untuk jadi penerjemah juga untuk yang memiliki dasar hukum itu juga agak harus melewati ujiannya, terus juga harus ada tesnya seperti itu ya Kak. Nah, terus juga nih Kak, ada nggak sih Kak pesan-pesan dari Kak Rida nih untuk teman-teman atau kita-kita nih yang ingin mencoba terjun ke dunia penerjemahan? Apa tuh Kak? Dimulai tadi sih ada sih beberapa mungkin tadi juga udah disebutin juga secara itu ya secara random juga tadi. Yang pertama tuh memang harus memiliki minat di bahasa ya, di bahasa Hmm. gitu. Karena kalau segala sesuatu itu dimulai dari minat itu akan lebih mudah gitu kan. Terus yang kedua emang memang benar sih dan ini mungkin terdengar klise tapi memang benar gitu bahwa practice makes perfect kan. Emang iya. Jadi dengan latihan. Bagaimana latihannya? Ya tadi saya bilang tadi eh, kita nggak ada rumus yang pasti memang gitu, nggak ada formula yang pasti. Ada yang suka nonton film, ayo. Ada yang suka baca buku, ayo gitu. Ada yang lebih suka dengerin musik, ayo gitu. Jadi itu media itu tergantung dari orang dan media pembelajarannya bisa beda-beda. Nah dari situ nanti dikembangin aja di apa dilatih ya kan, dikembangin aja sehingga nanti apa yang dipelajarin, apa yang didapatkan dari tadi yang awalnya minat itu kan bisa menjadi skill gitu. Apa untuk penerjemahan. Nah, mungkin untuk lebih formalnya lagi kan setelah udah ada minat, setelah udah ada media apa pembelajarannya juga, mungkin bisa di-channeling ke lebih formal lagi. Mungkin apakah mungkin ambil kelas kursus ya kan? Kelas kursus kan minatnya udah ada nih. Habis itu juga apa namanya media pembelajaran yang secara mandiri ya udah ada juga. Nah mungkin untuk lebih advance lagi kalau mau gitu kan bisa pertimbangkan untuk mungkin ikut kelas atau kelas apa kursus atau ngambil jurusan gitu jurusannya maksudnya memang kalau suka bahasa Korea karena K-pop
karena K-drama gitu kan, BTS yang kemarin baru ada BTS Meal-nya kan, rame banget gitu kan. Iya. Nah itu bisa juga kan yang awalnya menurut teman-teman yang awalnya mungkin dulu awalnya gara-gara BTS gitu, terus suka bahasa Korea, terus suka budayanya, terus suka bahasanya, why not make it as a profession gitu kan? Ya nggak sih? Suka dengerin bahasa Korea, suka baca bahasa Korea, setiap hari lihat teks Korea, kenapa nggak diituin gitu kan, dimanfaatkan gitu. Nah, setelah udah terlatih gitu, mungkin juga pertimbangkan untuk mungkin kursus gitu kan, supaya dapat sertifikat dan segala macam. Terus ya udah deh, apa bisa dimulai dari situ gitu kan, bisa mulai debut apa namanya penerjemahannya gitu. Iya, terkesannya memang kayak it sounds easier said, it's easier said than done gitu ya, seperti tapi percaya semua tuh ada awalnya gitu kan, jadi it's okay gitu, ada proses kok gitu, nggak apa-apa gitu, tapi tetap yang penting tetap semangat aja gitu. Wih. Ternyata emang untuk menjadi penerjemah tuh harus dari minatnya dan juga kita emang harus menekuninya ya, Kak. Betul sih, iya. Bener kan, maksudnya kalau sama sama aja sih semua profesi, ya nggak sih, kayak kalau mungkin mungkin kalau salah please correct me juga. Kalau mau jadi apa lawyer harus punya minat dengan hukum, punya minat untuk ngafalin pasal gitu kan. Terus kalau mau jadi apa namanya TNI harus latihan fisik gitu kan, harus bela negara gitu. Polisi juga mungkin misalnya kan. Terus juga kalau dokter juga mungkin harus harus bisa apa ilmu ilmu sainsnya ya kan, biologinya, terus ilmu medisnya juga, terus dia juga harus praktek-praktek, gak boleh takut darah gitu-gitu kan. Iya, jadi semuanya emang harus minat, ya bener. Apapun profesinya kan, termasuk penerjemah juga. Penerjemahan juga seperti itu. Wah, ternyata emang apapun profesinya harus dari minat gitu ya, Kak. Nah, Betul. ternyata eh, apa waktu kita nih, Kak, ngobrol-ngobrol kita tadi seru banget dan Hmm. ternyata kita udah mau di Wah, akhir nih, Kak. Mungkin ini pertanyaan oke oke. terakhir aku nih, Kak. Nih, Boleh boleh. ada nggak sih, Kak, closing statement dari Karida dan juga pandangan Karida terkait profesi penerjemah nih, apalagi profesi penerjemah mungkin masih jarang orang tahu apa sih sebenarnya profesi penerjemah, apa sih? Oke, closing statement sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Didik.com atas nama Ling Wosko sudah diberikan kesempatan untuk melakukan eh, sesi IG Live ini ya, dan ya kami berterima kasih untuk kesempatannya juga, dan semoga acara ini bermanfaat buat teman-teman juga, dan teman-teman yang nonton live ini maupun nanti juga nonton rerunnya ya, rerunnya, record ininya. Terus yang kedua terkait dengan tadi, uh, mungkin kalau dari dunia penerjemahan harapan saya juga semakin berkembang dan semakin menjadi apa menjadi pilihan profesi dari orang-orang juga, dari teman-teman juga. Jadi bagi yang teman-teman yang mau mulai berkarir di bidang penerjemahan gitu, jangan takut. Maksudnya jadi itu bisa jadi salah satu opsi karir juga yang menjanjikan gitu kan, yang juga prospektif juga. Dengan apa? Dengan tadi yang udah dijelaskan juga secara singkat juga kan, segala sesuatu ada resikonya, ada plus minusnya juga. Dan ketika sudah ditimbang-timbang itu boleh gitu kan. Eh, apa dan mengenai penerjemahan juga harapannya juga uh, semakin dilihat juga dan dipandang sebagai profesi yang juga ya profesional gitu kan di kedepannya. Dan mungkin harapannya teman-teman di didik.com sama teman-teman bisa nonton di sini juga bisa memahami itu juga, dan sebarkan ke teman-teman juga bahwa penerjemah itu juga sama seperti akuntan, seperti lawyer gitu kan, yang memiliki set of skills juga gitu kan, set of expertise dan experience juga gitu. Sehingga tidak serta-merta penerjemah sama dengan Google Translator gitu. Kita PR-nya masih panjang karena di Indonesia tuh masih dilihatnya seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang oh ini penerjemahan lo kayak gini, terus Google Translator gini kok mirip gitu.
Itu PR kita besar sih gitu. Hmm. Meskipun ada juga yang mengerti, tapi ada juga nggak mengerti. Dan PR kita di Linguasto juga sadar bahwa merupakan misi kita sih di Linguasto juga untuk memberikan sosialisasi penyuluhan juga bahwa translation matters, and if you mistranslate something, there will be misunderstandings kayak gitu. Ih. Wah, keren, keren, keren. Iya, untuk teman-teman nih yang tadi udah ikutin kita dari awal atau yang baru-baru join, itu tuh tadi closing statement dari Karida itu tuh benar-benar wah banget gitu. Jadi jangan takut-takut ingin mencoba profesi penerjemah ya Kak. Apalagi Iya, profesi betul. penerjemah juga menjadi peluang gitu tadi dari yang tadi udah dibahas sama Karida. Nah, ini seru banget nih kita cerita-cerita. Mungkin karena waktunya juga udah malam nih Kak, mungkin Karida mau istirahat atau mau melanjutkan penerjemahannya nih. Mungkin aku boleh tutup dulu sebentar ya Kak. Nah, Boleh, boleh hmm, silakan Isti. nah, nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, untuk Karida yang sudah menjadi narasumber kami, sebelumnya aku terima kasih banyak kepada semua teman-teman Karida yang sudah join pada malam hari ini. Kita bincang-bincang bareng, belajar bareng, pengalaman tadi cerita Karida menjadi penerjemah itu ternyata seru juga ya. Wah, gitu. Dapat tips-tips baru nih ya dari Karida. Terus mungkin jika aku ada salah salah kata, aku mohon maaf. Nah, kita Iya, nggak sama akan juga kalau ada kesalahan kata hmm, juga kami minta maaf juga. nah kita juga nggak akan apa berlama-lama nggak ketemu Karida nih, karena nanti kita bakalan ketemu Karida lagi nih untuk teman-teman. Oh, Jangan lupa. Nah, untuk teman-teman jangan lupa kita akan ada sesi workshop bersama iya, Karida di hari Selasa tanggal 22 Juni. Jamnya itu jam 7 malam. Pokoknya yang belum daftar, ayo buruan daftar untuk belajar bareng dengan Karida yang tadi kita udah intip-intip nih. Tadi tuh profesi penerjemah seperti apa sih? Nah, sekarang kita praktek nih, langsung praktek bersama Karida, diajarin dan dikoreksi juga ya, Kak. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar bisa banget langsung daftar, langsung join, kita belajar bareng dan kita ketemu Karida lagi nanti nih hari Selasa. Kayak gitu. Mungkin dari aku cukup sekian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata, aku mohon maaf. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Karida untuk teman-teman semua yang sudah join. Sukses selalu dan semoga kita sehat selalu ya Kak. Gitu. amin, iya, Mungkin selamat benar. malam. Amin. Ya, Selamat selamat malam. istirahat, selamat Ya, istirahat. Dadah semua. ya, terima Sampai kasih. berjumpa, Karida. Ya.